Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rafa. Saya dari SSP Pengolahan Makanan 31. Hari ini ingin menjelaskan tentang HACCP atau Hajar Analysis and Critical Control Point, atau bisa disebut bahasa Jepangnya itu Kigayoin Buseki Juyo Handriteng, yang berarti poin manajemen penting analisis faktor bahaya. HACCP ini biasanya sangat penting di industri pengolahan makanan untuk mencegah benda asing masuk ke makanan yang dibuat oleh industri pengolahan makanan. HACCP ini juga terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah analisis faktor bahaya. Analisis faktor bahaya ini digunakan untuk mencegah makanan itu terkontaminasi benda asing atau terkontaminasi racun. Karena kalau misalnya makanan itu terkontaminasi oleh benda asing, maka makanan itu sudah tidak steril dan bisa membuat konsumen yang membelinya itu menjadi terluka. Dan kita lanjut. Yang kedua adalah menetapkan titik kendali kritis. Titik ini digunakan untuk keamanan memproduksi makanan, karena titik ini tuh sangat gampang banget. Titik Krusial ini sangat gampang banget kemasukan faktor bahaya. Makanya titik ini harus dipantau dengan baik, karena titik-titik ini bisa mendeteksi faktor bahaya di sebuah makanan, di produk makanan. Yang ketiga adalah menetapkan standar manajemen. Standar manajemen itu digunakan oleh rata-rata mungkin perusahaan pengolahan makanan untuk mencegah faktor bahayanya itu masuk ke produk makanan. Makanya metode standar manajemen ini digunakan. Lanjut, keempat adalah mengatur metode pemantauan. Mengatur metode pemantauan ini adalah mengatur pemantauan apakah sudah benar cara kerja karyawannya, dan untuk memantau apakah makanan yang dibuat oleh karyawannya itu steril atau tidak. Karena kalau misalnya tidak steril, maka makanan itu harus dibuang. Lanjut, yang kelima adalah menetapkan tindakan perbaikan. Kalau misalnya tindakan perbaikan ini ketika ada makanan yang terkontaminasi oleh rambut atau kuku karyawannya, maka makanan itu sebaiknya dibuang atau juga bisa diperbaiki dengan cara mungkin dicek semuanya apakah makanan itu steril atau enggak. Lanjut, kita yang keenam adalah metode verifikasi. Metode ini untuk memverifikasi apakah prinsip 5 itu efektif dikerjakan dengan benar atau enggak. Dan ini metode yang diputuskan untuk berdasarkan prinsip 5. Dan lanjut, kita yang ketujuh adalah mencatat dari poin 1 sampai ke 6 apakah sudah benar atau belum. Poin ketujuh ini untuk mencatat hal-hal yang penting pada produk makanan. Lanjut, kita adalah tempat-tempat kritis pada produk makanan. Yang pertama adalah tempat sterilisasi panas. Tempat ini untuk memanaskan makanan di suhu yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah mendinginkan makanan yang sudah steril. Dan yang ketiga, sterilisasi dengan bahan kimia. Itu contohnya seperti sayur-sayuran. Yang keempat adalah detektor logam. Detektor logam ini untuk mengecek apakah makanan di dalam produk makanannya itu apakah terdapat logam-logam seperti paku atau payung. Kalau misalnya terdeteksi, mesin ini itu untuk mendeteksi
kalau misalnya ada paku di produk makanan itu, maka makanan itu harus dibuang dan ditarik peredarannya. Yang kelima adalah pendeteksi benda asing atau sinar X. Sinar ini digunakan untuk menganalisis apakah produk makanan itu sudah pas atau belum, dan untuk menganalisis juga serpihan kaca dan batu. Tapi sinar detektor benda asing sinar X ini tidak bisa digunakan pada plastik. Dah hari ini penjelasan saya. Mohon maaf ada kekurangannya. Wassalamualaikum.